Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kaneta. Kali ini kita bersama Pak Beni, pengajar bahasa Indonesia kelas 11 ya Pak ya? Iya, kelas 11 Bu Siwi. Gimana kabarnya Pak Beni? Alhamdulillah Bu Siwi, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Sudah lama ya Pak ya kita belajar di rumah aja. Ya, sekitar 3 bulanan Bu Siwi sudah belajar di rumah itu. Mulai rindu ya Pak ya sama anak-anak. Ya begitulah. Jadi materi apa aja nih Pak yang mau dikenalkan ke anak kelas 11? Sebelum itu boleh disapa dulu anak-anaknya. Oke, terima kasih Bu Siwi. Sebenarnya untuk materi saya Bu Siwi, sudah anak-anak itu tidak heran lagi. Sebenarnya di tahun pelajaran 2019 tahun 2020 anak-anak itu kebetulan saya itu ngajar di kelas 1 ya, di kelas 1 sehingga saya itu sudah terbiasa. Mungkin anak-anak itu awal itu dikasih bacaan dulu sehingga nanti masuk di materi. Tetapi tidak apa-apa Bu Siwi, saya akan menyapa anak-anak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Saya yakin kalian itu tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap belajar di rumah walaupun pada kesempatan hari ini kita masih ada pandemi COVID-19. Saya yakin dan percaya kepada kalian tetap belajar di rumah, tetap semangat. Baik Bu Siwi, sebelum kita masuk di materi, sebenarnya materi di kelas 2 ini kebanyakan materi yang ditekankan kepada anak-anak itu adalah materi tentang membaca, karena yang sudah saya pelajari dari 4 bab ini atau KD-nya itu salah satu yang pertama adalah tentang teks prosedur Bu Siwi. Nah, memang kita tahu tentang teks prosedur di sini anak-anak itu dituntut untuk membaca dulu Bu Siwi. Karena apa? Di prosedur sendiri merupakan adalah langkah-langkah, ya, langkah-langkah atau tahapan gimana caranya kita melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar. Mungkin itu salah satu contoh, mungkin kita mengambil uang di ATM. Ya, di ATM itu mungkin anak-anak itu dari yang sudah terbiasa mengambil di ATM uang yang di ATM itu sudah terbiasa. Tetapi bagi anak-anak yang mungkin awam ya mengambil uang di ATM itu masih hal yang baru. Mungkin dari anak-anak seperti itu, dan tidak menuntut kemungkinan bagi masyarakat awam mungkin mengambil uang yang di ATM itu hal baru juga. Nah, makanya di sini ada materi yang pertama adalah teks prosedur, sehingga di sini ada langkah-langkahnya apa dulu yang kita pelajari, itu yang pertama. Yang kedua tentang teks eksplanasi. Sebenarnya di sini teks eksplanasi hampir sama seperti teks prosedur Bu Siwi. Tetapi di sini ditekankan kepada fakta, seperti contoh tsunami, ya, benda tsunami itu atau hal yang lain. Karena apa? Di teks eksplanasi di sini ditekankan kepada fakta. Ya, di sini sebagai acuan adalah gambaran rangkaian kejadian. Di sini seperti itu. Ya, seperti itu. Itu teks yang kedua tentang teks eksplanasi. Sedangkan teks yang ketiga atau materi yang ketiga itu mengelola informasi dalam ceramah. Nah, materi ini sering kita jumpai, ya, kita jumpai di masyarakat. Anak-anak itu disuruh ceramah, ya, apa sih dalam ceramah itu, strukturnya apa saja. Tidak mungkin anak itu langsung maju langsung ceramah, kan tidak mungkin Muslim ya. Ya, pasti ada tekniknya. Nah, di sini akan kita pelajari di kelas 2. Sehingga seperti itu. Makanya di sini ada pembukaan, ada isi dan ada penutup. Mungkin seperti itu dari teks ceramah ini. Ya, seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir di sini adalah meneladani kehidupan dari cerpen Bu Siwi. Ya, kalau kita tahu bahwa anak-anak itu kebanyakan itu melihat
cerpen itu apa anak-anak cerpen? Ya gitu kan ya. Cerita pendek, Pak. Lah berarti kan Cuma ulasan hanya ulasan apa ya? Kulitnya saja, ya kulitnya saja. Tapi kalau kita dalami dengan materi itu, cerpen merupakan karya sastra yang apa namanya? Yang apa yang mempunyai tokoh yang tidak berubah dan karakternya itu tetap beda dengan novel berarti beda. novel tuh lebih luas ya. Nah, cakupannya lebih luas, mungkin karakternya itu lebih apa namanya, lebih berkembang, tokohnya pun juga berkembang karena di sana itu ada juga memang mungkin ada strukturnya atau apa namanya yang dimaksud dengan temanya, gitu ya, latarnya atau amanatnya, gaya bahasanya, ya mungkin itu dari cerpen. Ya mungkin dari keempat materi itu anak-anak itu ditekankan di kelas 2 itu membaca, sehingga anak-anak itu disuruh membaca dulu, baru nanti anak-anak itu akan melaksanakan tugas sesuai apa yang dia pelajari. Mungkin itu materi inklusivi seperti itu. Nah, ini sih ada pertanyaan, Pak. Ya, Kan siswa sekarang belajarnya di rumah. ya, Pak Beni menerapkan keempat materi itu tadi ya. dengan metode apa ini? Nah, untuk materi keempat materi ini nanti saya ada video berikutnya, Bu Siwi. Nanti ada video berikutnya. Nanti saya kasih gambar ya. Nanti ya. Nanti WhatsApp bisa. Nanti sendiri ke saya bisa. Nanti japri itu saya sendiri bisa. Tetapi nanti saya harus bergabung di di grup kelas 2 baik di MM, RPL maupun di kimia industri. Mungkin seperti itu, Bu Siwi. Jadi semisal anak-anak ada yang bingung dengan materi, jadi kalian silahkan japri Pak Beni ya. Ya, nanti kalau kalian itu bingung dengan materi itu, nanti materi yang dari keempat di semester 1 ini nanti bisa japri saya atau WA saya sesuai materi yang kita pelajari di semester 1. Nah, juga berbicara soal materi nih. Ya. Kan ada yang dinilai ini kan ada keterampilan ya, Pak ya? Ya, keterampilan. Nilai praktek. Terus gimana nih, Pak? Kan anak-anak lagi di rumah. Nilai praktek yang seperti apa yang Pak Beni butuhkan dari anak-anak? Nah, nanti nilai prakteknya kalau anak-anak ini sistemnya nanti belajar di rumah, Bu Siwi, nanti saya akan memberikan apa ya? Akan memberikan teks kepada anak-anak. Ya, nanti saya share ke anak-anak itu, nanti teks itu nanti setelah dikerjakan oleh anak-anak itu nanti suruh kembali lagi ke saya. Dalam artian itu jawabannya itu ya apa? Nanti akan saya koreksi sehingga nanti akan saya nilai materi itu atau jawaban itu nanti ya apa? Mungkin ada hal-hal yang perlu dibenahi, mungkin ada hal-hal yang kurang pas. Nanti saya jawab sesuai dengan jawaban yang sesuai seperti itu. Saya lagi lihat siapa aja yang menonton. Alhamdulillah nih Pak, banyak ya. Alhamdulillah ya. Anak-anaknya Iya. setia nonton nih Pak Beni. Iya, alhamdulillah berarti anak-anak itu sesuai dengan nama saya, Bu Siwi. Setiawan, Bu Siwi. Ya. Iya kan iya. Iya, gurunya juga harus setia terhadap gurunya. Ya, amin. Jadi Pak Beni ini di kelas 11 dulu ngajar di kelas 10 kan? Ya, saya dulu ngajar di kelas 1. Mulai mengenal karakter anak-anak. Ya, betul Bu Siwi. Saya sudah paling tidak lah mengenal setiap karakter anak, baik yang di multimedia, baik yang di RPL maupun yang di kimia industri. Makanya di kelas 2 ini memang saya butuhkan anak-anak itu untuk sering membaca. Dulu saya ngajar di kelas 1 Bu Siwi. Kebetulan anak-anak itu juga ada anak yang masih belum, cara membacanya itu masih apa ya? Kalau bahasa Indonesia terbata-bata. Dalam arti apa? Apa ya? Masih belum. Pak. Mungkin grogi mungkin ya. Karena kurang terlatih. Ya, mungkin bisa juga. Umum, ya, Pak, ya. Betul. Kurang pas lah, kurang fasih dalam artian seperti, dan tanda bacanya itu masih belum dipakai. Ya, baik dari intonasinya, ya, baik dari jedahnya,
maupun dari cara berhentinya itu masih belum dipakai Bu Siwi, sehingga cara membacanya itu masih, kalau bahasa Maduranya itu gelugu ya. Terus solusinya gimana Pak? Ya saya telateni Bu Siwi, saya telateni. Dilatih terus ya Pak? Ya betul, dilatih betul sampai anak-anak itu bisa memahami apa yang dia baca, sehingga di kelas 2 itu ada yang namanya tadi teks prosedur, langkah-langkah atau cara-cara seperti itu. Kalau di materi pertama nih Pak kan ada tes prosedur, itu butuh berapa kali pertemuan Pak? Untuk teks prosedur di sini Bu Siwi, mungkin awal itu pengenalan materi. Yang kedua kita fokus kepada anak-anak itu membaca dulu. Terus mungkin pada pertemuan yang ketiga kita mulai ada tugas kepada anak-anak untuk pengenalan teks prosedur itu dan cara penggunaannya itu gimana. Ya berarti paling tidak saya di teks prosedur itu ada 4 pertemuan di sini. Ada pertemuan sampai anak-anak itu tuntas betul materi tentang teks prosedur itu. Seperti itu. Terus saya mau tanya juga nih ya Pak ya, terlepas dari materi. Betul sih. Kendala apa sih Pak yang dialami Pak Beni selama mengajar anak-anak di rumah gitu? Pak Beni punya kendala apa? Kendala yang utama yang biasanya muncul itu soalnya tidak langsung ketemu dengan anak-anak Bu Siwi ya, tidak langsung ketemu anak-anak, sehingga anak-anak itu juga mau leluasa bertanya kepada saya, itu kan dibatasi oleh media itu ya. Mungkin anak-anak ada yang punya HP, mungkin anak-anak ada yang tidak punya HP, itu kan kendala bagi saya. Tetapi saya tetap semangat gimana caranya anak-anak dari SMK Tapen tetap belajar di rumah, sehingga anak-anak nanti pada waktu lulus bisa dimanfaatkan materi yang sudah saya berikan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya kan memang terlepas kendala itu kan karena ada yang jaringan, betul ya, ada yang jaringan belum punya HP. Betul. Terus solusinya gimana menurut Pak Beni? Cara kita mengatasi kendala seperti itu? Ya mungkin kendala yang ada di anak-anak itu dari sekolah itu juga dulu sudah difasilitasi Bu Siwi bagi anak-anak yang tidak punya HP ya, bisa datang ke sekolah, bisa menggunakan komputer sekolah ya. Bagi yang tidak ada yang punya data ya, mungkin itu nanti dari sekolah dulu itu dibelikan, sehingga upaya-upaya semacam itu untuk mencerdaskan anak-anak yang ada di SMK Negeri 1 Tapen itu sudah langkah yang betul-betul dipakai ke anak-anak dari sekolah. Mungkin itu adalah hal-hal yang bisa kita pakai seperti itu. Dirasa cukup ya Pak ya? Ya, terima kasih. Menarik sekali pembahasan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.